memantik karena itu tugasnya Qovadis Energi Terbarukan di Indonesia. Langsung aja, mungkin saya mau mulai dari situasi hari ini yang dipotret juga oleh kawan-kawan inisiatif dalam kerangka acuannya, bahwa kita sekarang sedang dalam sebuah titik pertemuan antara dua krisis gitu ya, krisis energi dan krisis lingkungan. Walaupun saya mau bilang bahwa bukan krisis energi, tapi krisis energi fosil, kurang lebih begitu ya. Pertama saya memulai dengan bagaimana pemerintah Indonesia bereaksi. Slide berikutnya, Mangga. Ya pertama kan kita mau potret pemerintahan Prabowo ini sebagai pemerintahan yang punya banyak kontroversi, tapi hari-hari ini kita dengar sebuah narasi lah ya bahwa oh jangan-jangan benar nih yang dilakukan Presiden Prabowo, kurang lebih begitu ya, dengan apa, dengan diversifikasi energi, dengan argumen bahwa kita punya banyak sumber daya, baik itu energi ataupun mineral gitu ya, yang kemudian bisa sifatnya membalanskan atau menyeimbangkan konsekuensi dari krisis energi fosil yang terjadi hari ini gitu ya. Kurang lebih aman, tapi slide berikutnya saya mau bilang gitu bahwa boleh jadi atau kita harus bersiaga bahwa kesiapan kita saat ini itu mungkin sifatnya lebih taktis, jangka pendek, sementara ketahanan energi struktural masih lemah. Tadi seperti disampaikan kalau konfliknya berkepanjangan atau ada disrupsi lain dan juga disrupsi dari krisis lingkungan gitu ya. Mungkin itu perlu kita 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 waspadai bersama. Betul tadi bahwa transmisi krisisnya mungkin belum di bahan bakar minyak gitu ya, tapi udah di harga-harga gitu ya atau inflasi. Berikutnya, slide berikutnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya kita potret aja sebenarnya peradaban seperti apa hari ini yang kita alami begitu ya. Dan boleh jadi eh, krisis fosil hari ini justru bisa jadi titik balik kesadaran atau pengetahuan yang luas gitu ya bahwa ya kurang lebih peradaban kita peradaban fosil. Bauran energi nasional kita masih sangat fosil, 80%-an. Di listrik kita didominasi batu bara, transportasi juga hampir seluruhnya bahan bakar fosil cair, industri dan rumah tangga kurang lebih fosil dan listrik yang berasal dari fosil, juga produk-produk turunannya gitu ya. LPG, petrochemical, plastik sekarang sudah mulai jadi diskursus, pupuk, produk industri lainnya. Kurang lebih ini kenapa saya bilang ya secara struktural kita masih sangat lemah dan boleh jadi kita at the mercy of fossil power lah ya, kurang lebih begitu. Berikutnya, eh, slide berikutnya, mungkin ini pesan yang paling penting yang ingin saya sampaikan atau ingin saya pantik. Eh, dengan reaksi pemerintahan Prabowo hari ini, dia memilih lah ya. Berarti kalau di ekonomi mungkin opportunity cost. Lantas apa yang dia tidak pilih gitu dengan boosting sawit, biofuel gitu ya, dengan boosting biomass yang punya konsekuensi ke deforestasi dan emisi tentu saja atau ke gas dan lain-lain. Ya kurang lebih dia memilih untuk ada yang dia korbankan kurang lebih begitu. Pesan kuncinya ya kalau kita dengar transisi yang berkeadilan itu leave no man behind, kata kuncinya kan jangan jangan meninggalkan bumi. Sebenarnya kalau kita tidak mau meninggalkan manusia, leave no earth behind. Apa peristiwa penting yang perlu kita soroti? Ingat-ingat lagi siklon Senyar. Ini BMKG kurang lebih menyoroti ya. Ini ada faktor perubahan iklim. Lebih penting lagi sebenarnya ada banyak indikasi dari para ilmuwan bahwa ya ini perubahan iklim tapi juga human induced climate change yang paling pentingnya. Jadi ini oleh aktivitas manusia dipicunya, wabil khusus para oligark fosil lah ya, kurang lebih begitu. Jadi ada faktor ini sangat kuat dan ya kita harus lihat juga bencana hidrometeorologi yang sangat berkaitan dengan krisis iklim ini. Ini maksud saya opportunity cost-nya. Kurang lebih selama 11 tahun ada 43.000 total bencana yang meninggal dan hilang sampai 13 ribuan gitu. Didominasi oleh bencana hidrometeorologi, kemudian menderita dan mengungsi 76 juta lebih, rumah rusak 1,3 juta dengan rata-rata yang bisa dilihat lah ya. Jadi betapa betapa besar konsekuensi dari pilihan gitu ya, pilihan pemerintah dalam bereaksi terhadap krisis ini. Alih-alih menjadikan dia kesempatan untuk mentransformasi.
Tentu tadi saya sepakat bisa dilihat sebagai taktikal, tapi kalau kita bicara fosil yang padat modal, padat teknologi, kita bisa terkunci dalam jangka panjang. Kurang lebih kan begitu tuh. Terkunci untuk terus membeli, terus menggunakan karena ada kapasitas terpasang. Tapi ini pesan kuncinya leave no earth behind lah ya, dan bahwa ada konsekuensi dari pilihan-pilihan. Berikutnya, eh, slide berikutnya hanya penegasan saja bahwa kita rentan terhadap perubahan iklim gitu ya. Eh, Secara umum bahkan laporan World Risk Report tahun 2023 menempatkan Indonesia di peringkat nomor 2 dalam World Risk Index lah ya. Baik itu dari keterpaparannya, dari kerentanannya, dari kemungkinan terkenanya, kemudian kurangnya kapasitas untuk menghadapi dan beradaptasi. Itu faktor berikutnya yang menurut saya penting untuk mencari arah kemana harusnya energi terbarukan atau transisi energi ini kita selenggarakan, kita dorong. Berikutnya, ya kemana? Kalau kita ambil yang paling standar gitu ya, menuju ekonomi hijau. Tapi menuju ekonomi hijau pun perlu kita cermati komponen-komponennya. Bahwa dekarbonisasi adalah salah satu elemen dari ekonomi hijau, ya betul, tapi kita jangan lupa dua lagi elemen pentingnya. Yang pertama efisiensi sumber daya alam, yang sering kita dengar dalam istilah-istilah seperti 3R, circular economy, tapi idenya memang memisahkan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi material lah ya, atau ekstraksi dan kemudian konsumsi material. Kemudian yang elemen yang ketiga yang paling penting, desentralisasi, demokratisasi, yang menurut saya atau menurut kami adalah elemen yang paling memungkinkan dua elemen sebelumnya. Tentu akan ada tantangan besar gitu ya dalam hal efisiensi sumber daya alam, dalam hal mengurangi ekstraksi, mengurangi produksi, dan mengurangi konsumsinya. Tapi kemudian dia hanya bisa dimungkinkan bila desentralisasi atau demokratisasinya diselenggarakan. Jadi kalau kita hanya pakai kacamata kuda dekarbonisasi, maka akan ada banyak kolateral lah ya, yang tentu dampaknya akan sangat luas. Itu pesan-pesan kunci yang saya ingin sampaikan. Berikutnya, slide berikutnya, kenapa kurang lebih si efisiensi sumber daya, dan oleh karena itu demokratisasi, desentralisasi ini penting. Saya mau menyitir pesan-pesan kunci dari Global Resource Outlook 2024, Bend the Trend dari UN ya. Pertama, meningkatnya penggunaan sumber daya menjadi pendorong utama tiga krisis skala planet yang sekarang sedang dunia hadapi, soal krisis iklim, soal krisis biodiversitas, dan krisis polusi, kurang lebih begitu. Kemudian bahwa penggunaan material telah meningkat lebih dari 3 kali lipat 50 tahun terakhir, dan terus meningkat begitu ya pertumbuhannya. Kemudian dampaknya terhadap iklim dan biodiversitas dari ekstraksi lebih besar begitu ya, dampaknya gitu terhadap target kita untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi. Terus kemudian ide bahwa mewujudkan SDG, atau saya mau bilang ya keadilan sosial, itu membutuhkan decoupling tadi, tapi di saat yang sama kita bisa berkonsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan gitu ya, dan dari penggunaan sumber daya. Kemudian tentu ada aspek keadilannya, transisi berkeadilan. Mungkin bisa juga menjawab kenapa pemerintah milihnya 2060, mungkin karena pemerintah menangkap pesan bahwa ada juga keadilan antar negara gitu ya, antara maju dan negara berkembang seperti kita. Walaupun kalau kita masukkan faktor kerentanan kita terhadap iklim, boleh jadi tidak relevan lagi gitu. Kita harus cari cara lain lah ya. Tapi bahwa ada ketimpangan antara negara maju dan berkembang, walau Indonesia sebenarnya masuk top 10 menurut laporan ini negara yang melakukan ekstraksi sumber daya gitu ya. Tinggal masalah kita jadikan apa ekstraksi itu, apakah bermanfaat untuk kesejahteraan atau tidak. Kemudian ditunjukkan juga bahwa mungkin pengurangan konsumsi atau penggunaan sumber daya ini, kemudian tapi butuh keberanian gitu ya dari pemerintah tentu. Kemudian pesan pentingnya selama ini kita sangat berfokus pada sisi supply. Laporan ini juga menyoroti pentingnya intervensi pada sisi demand gitu ya. Kemudian ya bahwa komunitas ilmiah juga bersatu menyadari urgensi dari decoupling ini. Ini kenapa pesan penting saya adalah untuk melihat transformasi
ke ekonomi hijau ini tidak boleh melupakan dua elemen penting lainnya. Berikutnya, lantas peta jalan pemerintah seperti apa? Seperti sudah disoroti oleh kawan-kawan tadi, ada 9 menurut Permen ESDM nomor 10 2025, co-firing biomasa, terus kemudian tadi pengurangan penggunaan bahan bakar minyak pada pembangkit tenaga listrik seperti PLTD yang disebut Kang Dadan tadi, retrofitting pembangkit fosil, pembatasan penambahan PLTU, terus akselerasi variabel renewable energi, produksi green hydrogen dan amonia, kemudian pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian smart grid gitu ya, jaringan transmisi smart grid, kemudian percepatan pengakhiran masa operasional PLTU. Itu setidaknya kalau kita mau coba baca pemerintah mau kemana. Tapi berikutnya saya mau kabarkan, mau laporkan juga ada 2 gugatan yang sedang kita lakukan, kawan-kawan, terhadap 2 produk kebijakan gitu ya, RUKN dan RUPPL yang juga bersinggungan dengan ESDM gitu ya, selain dengan PLN. Yang pertama terkait dengan RUKN, kita menggugat bersama Walhi. Yang pertama dia cacat prosedur, dia berbasis scan yang datang terlambat gitu, dan juga secara prosedural tidak sah menurut kami begitu ya, tidak punya KLHS dan juga tidak mengikutsertakan Pemda. Jadi kami berkorespondensi dengan Pemda dan kami mendapatkan jawaban setidaknya dari 3 provinsi yang tidak dilibatkan gitu ya. Itu Sultra, Malut, dan Bali. Juga ada 2 provinsi kepala daerah gitu ya, yang merespon dilibatkan dalam tahap-tahap akhir. Salah satunya Jabar gitu ya, yang kurang lebih secara efektif berarti tidak dilibatkan. Kemudian bertentangan dengan RPJP, Jabar nggak dengan diajak. Perpres. Jangan nggak diajak, betul kan? Bertentangan karena tidak merencanakan pemensiunan PLTU dan dia bersifat kondisional karena nggak ada duit gitu ya, atau harus ada duitnya padahal duit mah banyak banget gitu ya. Tadi Kang Nanang menyebutkan disinsentif misalnya pajak karbon atau bea keluar bahkan yang sulit sekali diterapkan secara politik, ekonomi politik gitu ya, bahkan kita. Terus ada juga ide wealth tax gitu ya, pajak untuk orang-orang super kaya. Banyak banget gitulah ya sebenarnya kalau kita mau nyari duit buat mensiunin PLTU mah sebenarnya begitu. Tinggal kemauan politik pemerintah untuk menggunakan itu. Kemudian alih-alih ini ya, alih-alih bantuan internasional maksud saya. Kemudian bertentangan dengan perjanjian Paris tentu kita menyoroti co-firing biomasa yang tentu punya konsekuensi emisi sebenarnya dari lahan juga gitu ya. Kemudian PL2 captive tadi tersoroti juga. Kemudian bahwa dia bertentangan dengan UU Energi, kita menilai bahwa RUKN hari ini tuh milih yang paling mahal, itu kurang lebih milih yang paling mahal, kemudian paling punya risiko tinggi. Jadi ya tentu ini bertentangan juga dengan apa yang jadi urgensi di publik gitu ya, soal keadilan sosial, soal pemenuhan kebutuhan dasar dan lain-lain lah ya, soal keadilan fiskal. Kemudian ya bertentangan dengan Undang-Undang PPLH, dengan UU HAM dan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Berikutnya, slide berikutnya untuk RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Kita melakukan gugatan juga bersama WAHI, bersama Greenpeace Indonesia dengan dan juga beberapa individu gitu ya. Yang pertama dia bertentangan dengan RPJPN, nggak ada soal pemanagement PLTU, padahal harusnya peta jalan itu juga nampak dalam RUPTL gitu ya, secara sektoral harus ada di RUPTL. Kemudian bahwa dia bertentangan dengan Perpres, tidak ada peta jalan percepatan pengakhiran PLTU batubara, masih ada PLTU baru yang sebelumnya belum ada di RUPTL terakhir 2,6 gigawatt. Terus kemudian bahwa ada spekulasi kepatuhan persyaratan pengecualian. Ini terkait dengan PLTU captive untuk migas dan juga dengan pemenuhan penurunan emisi untuk PLTU baru gitu ya. Kemudian bertentangan dengan UU PPLH, UU Perjanjian Paris dan UU HAM. Kemudian bertentangan dengan UU Ketenaga Listrikan, gas nuklir yang kurang lebih berbiaya tinggi. Risiko pasokan juga tidak dimitigasi, kita melihat tidak rencananya. Dan di saat yang sama, renewable energi makin terjangkau sebenarnya. Bahwa iya ada tahanan ada yang menahan itu, subsidi dan lain-lain. Tentu itu yang membuat RI tidak terjangkau di Indonesia, padahal dia terjangkau. Kemudian dia bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Nah berikutnya saya pengen menyoroti sedikit, lanjut boleh, soal rencana 100 gigawatt dan Kopdes, karena ini
Ya salah satu rencana besar walaupun mungkin belum detail gitu ya, tapi dia sifatnya disruptif. Ini kan belum jelas ada di mana nih. Yang paling penting saya mau soroti dia nggak masuk RUPTL gitu. Nah ini bisa menambah beban dalam konteks jangka panjang seperti sudah pernah diperingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan mereka di semester 2 2024. Jadi ada ketidaksinkronan perencanaan antara ESDM dan PLN, kurang begitu temuannya, dan bahwa bila tidak disinkronkan maka akan ada beban sampai 498 triliun di 2040 tuh. Beban subsidi dan kompensasi akan bertambah sampai sekian gitu. Selain konsekuensi pada meningkatnya hutang gitu ya, utang PLN interest bearing debt-nya bisa sampai 800-an T dari batas aman 500-an T. Nah ini kalau tidak disinkronkan maka punya konsekuensi seperti itu. Kan ada kontradiksinya di saat yang sama. Kontradiksinya adalah tadi tuh yang dari kawan dari SDM tadi udah bilang harus harus war kuota gitu ya. Hmm. Sementara Ya. ini 100 gigawatt mau masuk gitu. Hmm. Itu satu. Yang kedua soal insentifnya, net metering begitu. Kan sekarang udah nggak ada lagi insentif itu. Selain apa ketiadaan soal PJBL untuk yang pembangkit tadi tuh cita-cita inisiatif soal yang kecil dan menengah belum ada. Jadi ini punya konsekuensi yang besar. Tentu ada banyak kritikan lain terhadap 100 gigawatt ini. Salah satunya ya keterlibatan OMSP begitu ya. Walaupun ya hanya untuk membangun infrastruktur, tapi tentu ada kekhawatiran terkait ruang sipil selain tadi komersialisasinya. Jadi saya mau kita juga melihat 100 gigawatt ini. Mungkin dia secara singkat bisa kita lihat sebagai usaha untuk desentralisasi, tapi ya pada kenyataannya dia top down dan Hmm. sangat masif begitu. Nah berikutnya, slide berikutnya, tentu dibutuhkan perubahan paradigma dalam konteks desentralisasi ini. Sudah banyak contoh uh, energi terbarukan skala komunitas, skala menengah, skala kecil, yang kalau sifatnya proyek, sifatnya pemasangan, dipasangin gitu, itu mangkrak, kurang lebih kan begitu tuh. Nah, perencanaan partisipatif akan sangat dibutuhkan, karena tadi salah satu kritikannya, memangnya tiap desa butuh 1 megawatt gitu, kan lebih begitu tuh. Tapi kalau warga diberdayakan, disediakan ruangnya untuk aktif, untuk melakukan audit misalnya kebutuhan, kan akan ketemu tuh selain menggairahkan kerjasama gitu ya. Terus kemudian bahwa literasi dan pelatihan dibutuhkan, integrasi tata kelola dibutuhkan juga, tadi Kang Nana menyebutkan BUMDes, kemudian juga pemeliharaan yang mandiri. Selain lesson learn gitu lah ya, bahwa banyak yang mangkrak kalau sifatnya proyek pemasangan, tapi juga ada banyak keberhasilan gitu. Ada banyak bukti keberhasilan yang kita barukan skala komunitas, skala kecil menengah, saat mereka aktif, saat mereka ikut mengusahakannya saat terjadi iuran kolektif dan lain-lain gitu ya. Baik yang sifatnya off grid ataupun on grid. Itu yang bisa kita pelajari dan jadi dorongan ke depan bagaimana sebenarnya desentralisasi ini bisa diselenggarakan. Berikutnya mungkin arah perbaikannya ini terakhir kayaknya ya. Yang pertama, net metering perlu dilenturkan, bahwa sebenarnya masih ada pilihan untuk off-grid, sepakat, tapi kalau kita berpikir universal akses ke energi tentu masih butuh pengaturan, kurang lebih begitu ya, karena pasti ada hambatan finansial juga, tapi perlu keturunan aturan dalam konteks net metering, begitu ya, untuk inisiatif-inisiatif yang desentralisasi energi, itu yang pertama. Dan tadi saya pengen menanggapi sebenarnya argumentasi bahwa energi terbarukan intermittent itu kayaknya udah agak usang gitu. Karena ada banyak bukti di mana sebenarnya dikombinasikan dengan baterai dan ini akan sangat berkaitan dengan sumber daya kita tuh sebenarnya untuk kita atau tidak kalau kita bicara material-material yang digunakan untuk membangun baterai gitu ya seperti nikel atau seperti kobalt. Kan selama ini sebenarnya diekstraksi keluar, udah kita bilang gitu aja, tidak untuk kebutuhan kita. Sama seperti batu bara kita itu 80%-nya keluar bukan buat kita gitu, sama seperti biomasa berbasis kayu gitu yang kita lihat sebenarnya akhirnya untuk keluar juga, dan oleh karena itu PLTBM, PLTU, smelter bahkan bisa kita lihat atau kita anggap sebagai fasad gitu ya, sebagai tampak depan dari sebenarnya ekstraksi primitif.
ekstraksi keluar gitu ya dari sumber daya yang harusnya kita gunakan pertama-tama untuk kebutuhan kita. Jadi saya mau menyoroti itu juga bahwa sebenarnya intermitensi itu argumentasi yang mulai usang gitu. Berikutnya yang perlu kita lakukan juga tadi dalam konteks insentif perlu ada standarisasi mini PJBL gitu. Dalam artian ya PLN harus mau ngambil begitu, kurang lebih kan begitu. Bahwa tetap ada pilihan off grid tetap ada begitu kan ya. Feed-in tarifnya perlu diperkuat juga dan kemudian yang paling penting karena saya sepakat tuh di kerangka acuan ini dari kawan-kawan inisiatif bahwa bukan cuma soal listrik, sepakat betul. Kebutuhan energi itu bukan cuma soal listrik tapi banyak hal. Tapi mungkin ini titik pertemuannya, gimana integrasi perencanaan daerah diperkuat, dia dialokasikan gitu ya di APBD, oleh karena itu harus eksplisit dalam RPJMD begitu. Dan pemerintah daerah perlu agensinya perlu diperkuat begitu, dan tentu sama-sama lah sama masyarakat sipil dorong desentralisasi yang makin makin luas gitu ya untuk daerah gitu. Karena tadi tuh berbasis tantangan hari ini hanya itu yang bisa menjawab, hanya efisiensi sumber daya yang bisa menjawab dan desentralisasi. Dan saya sepakat tuh, misalnya kita harus mulai berpikir begini. Hari ini kan EV yang dikebut gitu. Padahal dalam konteks efisiensi sumber daya harusnya public transport yang dikebut. Misalnya begitu tuh. Kan itu yang harusnya dikebut. Kebutuhan warga itu bukan EV, tapi kebutuhan warga itu bergerakan. Ini tinggal kecermatan kita melihat sebenarnya kebutuhan warga apa dan kebutuhan energinya seperti apa, dan oleh karena itu yang patut untuk kita prioritaskan secara kolektif begitu ya. Terakhir, slide terakhir ya, saya mau menyorot ini aja teman-teman. Nggak apa-apa Kang di slide terakhir. Seolah-olah hari ini kita berada di realm ini ya, kalau kamu ingin damai siap berperang. Ini saya mau menyoroti soal pertarungan fiskal hari ini. Kan dalam konteks kedaruratan banyak sorotan kepada MBG. Kita jangan lupa budget nomor 2 itu pertahanan dan keamanan gitu, selain kemudian polisi gitu. Dan kita udah tahu kok gitu bahwa kalau kita bicara emisi, perubahan iklim, pertahanan keamanan itu salah satu sumber terbesarnya. Jadi saya mau menawarkan ini satu, civis pacem call justitiam. Kalau kita mau damai, mari kita tanam keadilan. Kurang lebih begitu untuk pantikarnya. Terima kasih.